الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekhi Abdul Qadir Al-Jilani yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekati akhir tahun 2021 menjelang tahun baru 2022 Masehi, Allah Subhanahu wa taala menzahirkan banyak kekuasaannya. Banyaknya kekuasaan Allah yang dizahirkan dan kemudian kita rasakan setelah kita melihat dan menyaksikan akan menambah kekuatan kalimat tauhid dalam diri kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Di dalamnya tersirat tidak ada kejadian melainkan dengan kehendak Allah. Tidak ada alam ciptaan melainkan ciptaan Allah. Di akhir tahun 2021 menjelang 2022, pagi ini Allah pertemukan saya di hadapan muslimin muslimah jamaah pengajian Fathur Rabbani. Tentunya sangat-sangat bersyukur kepada Allah dalam perencanaan, dalam usaha, dalam ikhtiar Allah Ta'ala perkenankan wujudnya majelis ilmu dan juga pengajian. Jika Allah tidak menghendaki, tentu tidak akan wujud majelis pengajian ini. Dengan persangkaan baik kita kepada Allah yang disertai dengan husnuzon kita kepada Allah, semoga majelis pengajian pagi ini
dari beberapa materi, beberapa kata-kata hikmah, kata-kata nasihat yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah permudahkan pada saya untuk menjelaskan, juga Allah permudahkan kepada jamaah untuk memahamkan. Akhirnya saya dan para jemaah diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan, untuk menikmati dan merasakan. Walaupun tidak sama dengan orang-orang yang sebelum kita yang punya tingkatan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekurang-kurangnya meneladani dan juga mencontohi dan juga mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketenangan mencapai kebahagiaan dalam menikmati kehidupan, hinggalah kita harus tinggalkan semua ini untuk kembali menghadap kepada Sang Pencipta alam semesta. Pagi ini muka surat 826 pada penggal yang keempat. Nasihatnya, berdirilah engkau dalam keadaan kosong dari makhluk, bukan mengharap kepada mereka, bukan mengharap pujian, dan bukan pula kerana takut pada celaan mereka, serta bukan pula bentuk maupun makna mereka. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi semangat kepada kamu, lalu engkau akan dekat dan tidak memerlukan makhluk, jauh dari mereka dan lenyap dari kewujudan. Carilah kefanaan setelah wujud, dekat setelah jauh, bersih setelah keruh, bergabung setelah terputus, bertemu setelah berpisah. Sahnya hati tanpa lisan, sahnya batin tanpa hati, sahnya batin pula tanpa wujud. Firman Allah dalam Al-Quran, hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana pertolongan itu hanya datang dari Allah yang maha hak, yakni yang maha benar. Juga firman Allah di surah Abasa ayat 22, idza syaa ansyara. Apabila dia menghendaki, dia akan membangkitkannya semula. Jamaah Fathur Rabbani yang dikasihi sekalian, walaupun bacaannya atau nasihatnya tidak panjang, tapi huraiannya ini jadi panjang untuk kita resapi, kita hayati, kita terima dengan sepenuh hati. Dari awal penggal ini, nasihatnya, berdiri engkau dalam keadaan kosong dari makhluk. Proses ini secara alamiah, arti alamiah ini secara hukum kebiasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan, tapi kita disuruh untuk berpisah. Allah Ta'ala menghubungkan, tapi Allah pula
suruh kita melepaskan. Saya buatkan pendekatan terlebih dulu antara guru dengan murid, ataupun antara orang tua dengan anaknya. Seutas tali, kemudian kita sebagai orang tua menguji kepada anak kita. Tali itu kita ikat, contohnya seperti ini. Kita ikat. Selepas itu kita, salah dalam pendekatan saya. Saya ulang. Tali ini kita serahkan ke anak kita. Kemudian anak kita suruh untuk mengikat tali ini. Setelah terikat dengan kuat, anak kita pula kita suruh untuk melepaskan ikatan itu. Anak kita suruh untuk melepaskan ikatan yang sudah kuat itu tadi. Tanpa bertanya, anak kita melakukan apa yang kita perintahkan. Dia tidak tanya kenapa disuruh mengikat, kemudian disuruh melepaskan. Tadi tak payah diikat, kan tak payah dilepaskan. Anak kita tidak tanya. Dan dia tidak bertanya karena ada sebuah harapan yang disampaikan oleh ibunya, ataupun sebuah cita-cita yang tersirat di hatinya, sehingga dia akan berusaha untuk melepaskan ikatan ini tadi, sedaya upaya. Apabila merasa sulit, maka dia pun bertanya untuk ibunya, kepada ibunya, bagaimana cara melepaskan. Ini sudah terikat kuat. Maka ibunya pun mengajarkan. Apakah diajarkan dengan cara teori ataupun diajarkan dengan cara praktik. Kamu ambil minyak supaya ini jadi longgar, kemudian kamu usahakan demikian. Sedikit demi sedikit tali yang terikat itu semakin longgar. Apabila sudah semakin longgar, pada akhirnya dapat dilepaskan. Tali ini tadi dapat lepas kembali. Pendekatan saya ini adalah untuk memudahkan saya sendiri dalam menjelaskan pada pribadi saya dan muslimin muslimah. Allah yang menghubungkan kita dengan dunia. Allah yang menghubungkan kita dengan makhluknya. Bukan hanya menghubungkan, Allah mengikat kita dengan ciptaannya. Kita sama-sama alam ciptaan ketemu dengan alam ciptaan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyuruh kita untuk melepaskan ikatan itu. Ini sangat perlu ikhtiar, usaha, perjuangan, juga kesungguhan. Bagaimana hubungan yang Allah hubungkan, Allah suruh pisahkan. Ikatan yang Allah ikat, Allah Ta'ala suruh melepaskan. Dan insya Allah jamaah Fathur Rabbani sedikit demi sedikit setelah memahami akan mampu untuk mempraktekkan ini. Akan mampu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terima kebenaran nasihat-nasihat dalam kitab Fathur Rabbani. Sehingga walaupun belum 100% kosong dari makhluk, tapi peratusnya sudah mulai berkurang. Andaikan asalnya itu dipenuhi dengan makhluk, bertambah usia, bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya, bertambah pula kecintaannya kepada Sang Maha Pencipta,
bertambah pula kecintaannya kepada putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikat, yang memenuhkan hatinya semakin berkurang. Berkurangnya ini supaya tidak kembali lagi ratus makhluk berada di dalam dirinya, digantikan dengan zikir. Saya buatkan perumpamaan bulatan. Di mana bulatan itu penuh dengan makhluk. Ingin untuk mengosongkan bulatan itu dari makhluk, tentu jika dikosongkan semua sulit, sebab kita juga makhluk. Maka diawali dengan tahapan yang asalnya 100% makhluk, dikeluarkan 10% sehingga makhluknya tinggal 90%. 10% yang kosong dari makhluk itu dijaga supaya tidak kembali 100% kepada makhluk. Cara menjaganya adalah dengan berzikir. Nah, zikir itu ada zikir khususiyah dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah yang diamalkan oleh ahli thariqah. Ada zikir secara umumnya, yaitu yang didapati melalui guru sampai kepada Rasulullah SAW, tapi tidak melalui proses bai'ah antara murid dengan gurunya, melalui proses belajar, bukan proses bai'ah. Kedua-duanya, zikir khusus ataupun zikir secara umum, bisa membantu untuk mempertahankan kosongnya hati dari makhluk 10% itu tadi, dan akan membantu untuk mengosongkan hati dengan peratus berikutnya. Artinya dari 10% ke 20%, ke 30%, ke 40%. Itu dengan jalan berzikir dan jalan usaha. Jalan usaha itu memahami kesudahan, memahami akibat. Puncaknya memahami bahwa yang aku cintai selain Allah itu adalah fana. Yang aku cintai selain Allah itu fata morgana. Yang aku cintai selain Allah Ta'ala itu akan binasa. Yang aku cintai selain Allah Ta'ala pasti akan dipisahkannya. Nah, itu selalu menjadi ingatan. Bersamaan dengan itu Allah Tuhan yang maha memperhati orang-orang yang berzikir, orang yang memahami arti hidup dan tujuan hidup, maka Allah akan bantu. Bantu untuk mengosongkan hati. Minimalnya Allah akan bantu untuk bertambah kosongnya hati dari makhluk dan berkurangnya makhluk di hatinya. Sedikit demi sedikit pertolongan Allah Ta'ala akan dirasakannya. Sama ada Allah Ta'ala mendatangkan cobaan, di mana cobaan itu endingnya atau akhirnya adalah menguatkan kecintaannya kepada Allah, mengurangkan kecintaan kepada selain Allah, menguatkan harapan kepada Allah, mengurangkan harapan kepada selain Allah.
saya masih menggunakan bahasa mengurangkan, belum bahasa menghilangkan. Ya. Karena untuk menghilangkan itu tahapnya ada dua. Satu melalui tahapan memaksa. Yang kedua melalui tahapan Allah Ta'ala menghendakinya. Contoh, tahapan memaksa. Seperti dalam doa yang pernah saya kongsi bersama, doa Melayu Allahumma paksa. Karena jika tidak dipaksa, tak jadi melakukannya. Harus melalui proses paksa. Untuk sedekah melalui proses paksa. Untuk qiyamul lail melalui proses paksa. Bahkan ada masalah dengan orang lain, untuk memaafkan orang lain pun dengan cara paksa. Yang nomor dua contohnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah menghendaki dengan kejadian-kejadian. Yang kejadian itu harus lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak berdaya sebagai manusia untuk menyelesaikannya. Digiring hatinya kepada Allah untuk berserah. Digiring hatinya kepada Allah untuk bertawakal. Nah, dari dua cara itu, yang manakah kita tidak diketahui secara pasti oleh orang lain, tapi dirinya yang akan mengetahui secara pasti cara yang mana yang Allah Ta'ala sedang kehendaki untuk dirinya. Yang jelas, proses mengosongkan hati dari makhluk adalah bertahap. Dari tahapan-tahapan itu, berkuranglah di hati kita kecintaan kepada makhluk dan bertambah pula kecintaan kepada Allah. Berkurang harapan kepada makhluk, bertambah harapan kepada Allah. Berkurang keyakinan kepada makhluk, bertambah keyakinan pula kepada Allah. Maka natijahnya adalah hidup ini bukan mengharap pujian dari makhluk, juga bukan takut kepada celaan. Seperti mana dalam bacaan sebentar tadi. Karena standarnya ataupun matlamat tujuan dasar dalam melakukan apa saja itu adalah ke Allah. Dipersembahkan yang terbaik pun ke Allah. Tentang ada lisan basah memujinya ataupun basahnya lisan mencelanya, itu adalah pandangan terbatasnya makhluk terhadap makhluk lainnya. Karena jika dibuka oleh Allah apa adanya, tidak ditutup oleh Allah dengan sifat kasih dan penyayangnya, mungkin manusia tidak bertahan hidupnya. Karena setiap manusia punya kelemahan, punya kesalahan. Dengan kesalahan-kesalahan itu manusia akan gaduh, akan berperang, akan bunuh membunuh. Satu contoh terjadi besar di saat perang Karbala, yang cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh, dan bukan hanya dibunuh, dipenggal kepalanya. Itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari Sayyid Husain ataupun baik dari Sayyid Hasan, itu sangat luas jiwanya untuk melepaskan dendam antar sesama. Andaikan keturunan Rasulullah SAW selalu mengingati itu, kemudian dendam kesumatnya menguasai,
terjadi perang yang berterusan, mungkin Islam tidak berkembang seperti sekarang yang sampai ke Nusantara. Karena pertumpahan darah yang tidak terselesaikan. Maka cucu Rasulullah SAW sampai kepada cicitnya bukan melupakan, tetapi itu dilepaskan yang sudah. Berkahnya itu Islam berkembang. Berkahnya itu Islam mendunia. Karena tidak memperbesar-besarkan rasa dendamnya ataupun rasa marahnya terhadap kejadian yang berlaku pada cucu Rasulullah SAW. Jadi muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, dasar kita beramal adalah karena Allah. Otomatis, bukan karena pujian, bukan pula takut kepada celaan. Untuk menghubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cepat. Untuk berhubung kepada Allah Ta'ala itu mudah. Sehingga standarnya apa-apa yang terjadi itu kehendak Allah. Apa-apa yang terjadi itu ketentuan Allah. Akhirnya hidup ini jadi semangat. Bukan karena ada orang semangatnya, dan bukan karena tiada orang melemah semangatnya. Yang seperti itulah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam pengajian Fathur Rabbani ini, menemukan hakikat yang sebenar seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hunalikal walayatu lillahil haq. Dia di sana, hunalika. Al-walayatu, pertolongan itu lillah, hanya datang dari Allah al-haq, yang maha benar. Itu berarti Allah Ta'ala mengajarkan memutus hubungan dengan makhluk semata-mata menyambung hubungan dengan Allah. Dan ini bukan keangkuhan. Ya. Memutus hubungan dengan makhluk itu bukan keangkuhan. Supaya tidak jadi keangkuhan dan bukan keangkuhan, oke, saya kongsi dengan para jemaah sekalian. Hubungan kita itu dua. Satu, di dalam Al-Quran yang sering kita baca disebut dengan wa'tasimu bihablillah. Hablum minallah. Hubungan dengan Allah langsung. Kemudian hablum minan nas, hubungan dengan sesama. Disebut manusia. Hubungan dengan sesama manusia. Hablum minan nas itu di dalam hablum minallah. Hubungan sesama manusia itu dalam hubungannya kepada Allah. Berarti hubungan sesama manusia itu jalan untuk menuju kepada puncak hubungan dengan Allah Ta'ala. Tetap sebagai manusia, sifat kemanusiaannya saling berterima kasih, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling memberi manfaat antara satu dengan lainnya. Tetapi karena hatinya itu kosong dari makhluk, maka yang dirasakan di hatinya itu adalah kehendaknya Allah. Yang dirasakan di hatinya itu adalah pertolongan Allah. Nyata pada zahirnya adalah kehendak Allah itu antar manusia saling tolong-menolong, antar manusia saling bantu-membantu, antar manusia saling menyambung dan berhubung. Nah, itu tetap dirasakan secara lahiriahnya
demikian, tapi secara batiniahnya adalah hunalikal walayatu lillahil haq. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 44 yang tentunya ada hubungannya dengan kisahnya Ashabul Kahfi. Allah menyelamatkan tanpa tangan-tangan manusia. Allah menyelamatkan tanpa perantara, di mana tidurnya Ashabul Kahfi 300 tahun itu bertahan, badannya tidak rusak. Selamat ia dari semua mara bahaya. Karena ranah penjagaan walayah atau wilayah itu adalah Allah Ta'ala yang mengaturnya. Allah pula yang menjaga. Namun rahasia-rahasia dari rahasia Allah itu tidak semua dibocorkan ataupun dijelaskan. Sehingga dihubungkan dengan ayat 22 dari surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syaa ansyarah. Apabila Allah menghendaki, Dia akan membangkitkannya semula. Ada dua. Kehendak Allah Ta'ala yang akan terjadi dikabarkan. Dan kehendak Allah yang akan terjadi tidak dikabarkan. Contoh, Allah tidak mengabarkan apa yang akan terjadi besok. Maka Allah berfirman di akhir surah Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Apa yang akan terjadi hari esok tidak diketahui oleh seorang pun. Tapi Allah juga mengabarkan yang akan terjadi, seperti akan terjadi hari kiamat, walaupun harinya dirahasiakan. Akan terjadi hari kebangkitan, yakni setelah mati dihidupkan lagi. Tapi waktunya tetap dirahasiakan. Ayat idza syaa ansyara, jika Allah menghendaki, Dia akan membangkitkan. Kapan atau bila? Setelah terjadinya hari kiamat, namanya hari kebangkitan. Jika tidak percaya Allah kuasa membangkitkan selepas kematian, ayat ini jawabannya. Ini secara umum. Kemudian secara khusus, setiap detik atau waktu yang lebih kecil dari detik, setiap saat, itu Allah Ta'ala berada dalam kehendaknya, menghendaki yang bagaimana. Oleh itu, muslimin dan muslimah semua terhubung dengan Allah, dan Allah berhubung dengan semua. Jangan kita bayangkan dengan bayangan yang separuh-separuh atau setengah-setengah. Contohnya, Allah berhubung dengan saya, lepas itu Allah tidak berhubung dengan puan-puan. Bukan. Allah berhubung dengan manusia, kemudian Allah tidak berhubung dengan hewan. Tak. Semuanya. Nah, kata-kata semuanya itu berarti menghilangkan lawannya. Semuanya berhubung, berarti tidak ada yang tidak berhubung dengan Allah. Dari satu kejadian, setiap kejadian itu ada hubungannya dengan tempat, hubungan waktu, dengan pelaku, dan hubungan-hubungan lainnya. Sehingga idza syaa ansyarah, kehendak Allah yang maha menghendaki itu pasti terjadi karena Allah Ta'ala berhubung dengan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu pula adalah ciptaannya.
Dan segala sesuatu itu pula adalah dalam kekuasaannya. Maha benar Allah yang berfirman, "Idza syaa ansha." Yang menjadikan kita kadang yang namanya manusia itu naik turun imannya, kadang susah. Ya. Itu kalau kita betul-betul perhati, susahnya kita itu karena lost kontak ataupun ada masa-masa lepas ingatan dengan Allah atau berkurangnya ingatan atau berkurangnya keyakinan. Taubahnya seperti yang pernah saya cerita sebagai pendekatan lagi. Orang lama tandas itu berada di belakang rumah. Anaknya bangun tengah malam kejutkan ayahnya. Minta tolong ditemani karena hendak buang air besar di belakang rumah sana. Ayahnya pun menemani. Ya. Selagi anak merasa ditemani, walaupun dia di dalam tandas itu sendiri, dia tenang. Tapi kalau ada masa-masa terlintas di hatinya, ayahnya itu meninggalkannya, itu dia mulai sudah tidak tenang. Dalam tidak tenang itu dia akan panggil. Kalau dia panggil ayahnya, kemudian ayahnya menjawab, berarti kembali dia kepada ketenangan. Oh, ayah saya masih dengar saya panggil, berarti ayah saya dekat. Muslimin muslimah jamaah Fathur Rabbani, kita dengan Allah bukan saya menyamakan dengan anak kepada orang tua. Kita itu jadi resah. Ya saya juga lah, bukan puan-puan saja, ya bukan tuan-tuan. Itu karena melemah, kadang melemah keyakinan kepada Allah. Ya. Maka orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran sebagai wali-walinya, itu ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada duka cita. Dan itu di hatinya. Tentang yang dilakukan di depan manusia, itu nggak bisa dijadikan ukuran. Seorang wali tetap bekerja, karena bekerjanya itu adalah khidmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bekerjanya tidak menuntut Allah memberikan rezeki, karena dia tidak bekerja pun hakikatnya Allah memberi rezeki juga. Dalam hubungan dengan sesama, dia harus berbicara dengan manusia. Andaikan terjadi perselisihan, juga dia harus menjelaskannya. Tapi yang tersirat di hatinya, seperti ya, yang puan-puan ikut zikirkan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Terserah mau menggunakan lagu yang bagaimana, intinya saya ingin untuk menggarisbawahi tentang ma fi qalbi illallah. Tidak ada di hatiku melainkan hanya Allah. Cakap itu senang. Ya. Kenyataannya semoga Allah berikan pertolongan. Saya mengatakan begitu supaya jamaah Fathur Rabbani tidak putus asa. Kenyataan hati itu bisa kosong dari selain Allah adalah dengan pertolongan Allah. Dan insya Allah salah satunya adalah dengan majelis ilmu dan pemahaman yang sedikit demi sedikit kita rasakan ini. Kemudian di dalam penggal berikutnya, wahai orang-orang yang batil, orang yang salah, jangan pandang orang lain, kita lihat diri masing-masing. Wahai orang gila, itu pun jangan lihat orang lain, kita pandang diri sendiri.
jauhilah usaha, buanglah beberapa tahun, maka engkau akan berhasil. Keindahan ada di tempat kekasih dan tempat kedekatan. Titik. Sedikit ini dulu. Harus terima dan semoga lapang dada menerima kalau panggilan ini ditujukan kepada kita. Wahai orang yang batil. Siapa? Diri kita sendiri. Ya. Memaknai batil itu ada beberapa, teman-teman. Satu, batil itu dimaknai salah. Dua, batil itu dimaknai selain Allah. Kalau dimaknai salah, berarti wahai orang-orang yang salah. Kalau dimaknai batil itu adalah selain Allah, wahai orang-orang yang menyembah selain Allah. Atau mengutamakan selain Allah. Atau mendahulukan selain Allah. Yang mana? Ya semuanya. Kita itu dikatakan wahai orang yang salah karena memang ya ada kesalahannya. Kita itu dikatakan wahai orang yang menyembah selain Allah. Iya, karena kadang kita itu mendahulukan selain Allah. Maka terima dulu dengan lapang dada ya, panggilan ini. Juga wahai orang yang gila. Ya kita kembali pada diri sendiri. Saya tidak gila. Oke, kita postmortem masing-masing. Kita buka diri kita masing-masing semampunya. Ya, semampunya saat kita berkomunikasi. Tapi saat kita sendiri, itu Puan yang akan menemukan dirinya yang sejati. Ya. Puan-puan yang dikasihi oleh Allah. 1 ditambah 1 itu jawaban benar secara akal adalah 2. Ya. Kemudian puan-puan 1 ditambah 1 dijawab 10. Salah ke benar? Salah. Secara akal. 1 ditambah 1 sama dengan 1 juta. Bukan hanya puan-puan mengatakan salah kepada orang yang memberi jawaban itu, tapi puan akan mengatakan mulai kurang genap akalnya. 1 tambah 1 jadi 1 juta. Oh, ini kurang genap akalnya. Ditanya yang ketiga, 1 ditambah 1. Kemudian jawabannya lagi aneh. Jadi 500 juta. Oh, ini gila. Gila ini orang. Pendekatan itu pula kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Allah telah menjelaskan. Rasulullah juga telah menjelaskan bahwa purata umur umatnya adalah 60-70 tahun. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Penjelasan itu telah diterima dan juga penjelasan itu telah diajarkan kepadanya, tapi perbuatannya tidak mencerminkan, tidak menunjukkan adanya kebenaran yang diajarkan, sehingga tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, yakni kematian, juga tidak mempersiapkan dirinya untuk mencari dan memperbanyakkan bekal selepas kematiannya. Itu kategori gila, sebab ya, yang dilakukan tidak semestinya dilakukan. Maka dinasihati orang batil, orang gila itu dinasihati, jauhilah usaha. Ustaz, bagaimana menjauhi usaha?
Saya selalu memberi dua gambaran ya, untuk dibuat pilihan. Walau sebenarnya Allah yang memilihkan, tapi kita manusia itu merasakan di lapisan luarannya adalah ada pilihan. Ya. Pilihannya, puan-puan, dengan mendiamkan diri, uzlah. Dalam Al-Quran, Allah cerita tentang Maryam. Maryam itu tidak usaha, melepaskan usahanya. Karena ibunya saat mengandungkan beliau, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kata ibunya saat mengandung, nazar di hadapan Allah, nazar tuh, aku nazar ya Allah, jika anak aku ini lahir, aku akan merdekakan anak aku. Ahli tafsir menjelaskan, aku akan merdekakan anakku itu memerdekakan anak dari penghambaan kepada selain Allah untuk merdeka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu diletakkan di satu mihrab, satu tempat yang dijaga oleh bapak saudaranya namanya Nabi Zakaria. Mihrab itu salah satu ruang di dalam masjid. Jadi Maryam kesehariannya uzlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhubungan dengan makhluk. Tapi keperluan sebagai manusia Allah cukupkan. Sampai bapak saudaranya itu heran dan tanya, "Anna laki haza?" Ini semua makanan dari mana, Maryam? Kunci pintu mihrab ini aku bawa. Maryam menjawab, qalat huwa min indillah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini semua dari Allah yang maha memberi rizki kepada hamba tanpa hitungan. Itu abadi diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa dengan melepaskan usaha, keperluan sebagai manusia tetap dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali lagi semoga tidak mengelirukan, dengan melepaskan usaha, keperluan sebagai manusia tetap dicukupkan oleh Allah taala. Cara satu ini, beranikah puan-puan? Tentu puan-puan akan mencari 1001 alasan. Ustadz, beda saya dengan Maryam. Sayyidatina Maryam itu ya, tak punya anak, saya ada anak. Karena masa itu Maryam belum punya anak. Dan tanggungan-tanggungan yang lainnya. Ya. Dan tanggungan-tanggungan lainnya belum ada. Hanya dirinya. Jadi janganlah kita cari perbedaan, tapi kita cari persamaan. Intinya kalau kita belum berani dengan cara itu, ya cakap aja. Belum berani. Ya. Jangankan sampai sebulan, setahun. Ya. Puan-puan, 3 hari belum tentu berani. Walaupun ini ada yang sudah pernah uzlah 3 hari. Ya 3 hari itu tak bercakap, 3 hari itu dalam bilik, tak keluar kemana-mana, 3 hari itu tidak berkomunikasi dengan siapapun dan berzikir saja dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya. Dan setelah 3 hari tidak ada rasa yang menyamai kepuasannya, melainkan yang telah menjalankannya. Oleh itu, ya, bagi kawan-kawan yang pernah uzlah 3 hari 3 malam, ya, tidak bicara dengan siapapun dan tidak keluar kemana-mana pun dalam ruangan, nikmatnya selepas itu tidak dapat diceritakan. Maka nggak usah diceritakan. Nah,
dalam usaha menjauhi usaha. Yang pertama tadi seperti kisahnya Sayyidatina Maryam. Yang nomor dua adalah mengatur pergerakannya hati. Kalau usahanya itu adalah mengikuti perintah Allah. Allah suruh aku buat. Seperti contoh, puan-puan haji ataupun umrah lah ya. Tawaf 7 pusingan, 7 putaran. Dalam masa kita tawaf itu tidak ada harapan apa-apa selepas 7 pusingan itu nanti dapat apa. Melainkan Allah suruh kita buat. Sa'i demikian. Allah suruh kita buat. Orang yang usaha, dalam usahanya itu tidak semua mengejar hasilnya ataupun mengejar dunia. Ada orang yang usahanya itu adalah Allah suruh aku buat. Yang dia rasakan itu gitu. Puan-puan punya anak, ya, anak menangis, lapar. Siapa tangiskan anak puan-puan? Siapa jadikan rasa lapar di anak puan-puan? Sehingga puan-puan harus bangun, kemudian harus masak jika masak. Karena anak kita lapar, atau puan-puan pergi start kereta, pergi belanja. Itu semua ketemunya adalah Allah suruh. Jalannya dengan keadaan yang Allah Ta'ala tentukan. Jika dan semoga mampu yang kedua ini, berarti semua usahanya adalah bukan usaha. Saya ulang, semua usahanya bukan usaha. Semoga tidak mengelirukan, saya ulang lagi. Semua usahanya bukan usaha, karena usahanya adalah ikut perintah Allah Ta'ala. Insya Allah itu sudah mulai menepati jauhilah usaha. Kemudian nasihat berikutnya, buanglah beberapa tahun. Artinya lebih halus dari perkataan itu adalah latihlah seperti itu bertahun-tahun. Nah, tandanya usahanya itu bukan usaha, dia tidak bergantung dengan usaha. Seperti saat kita belajar kitab Al-Hikam, bab yang pertama, Al-I'timad, tentang ketergantungan. Orang yang bergantung dengan usahanya, tanda orang yang bergantung dengan usahanya itu dia akan kecewa jika tidak ada hasilnya, mengikut versi dia. Jadi tanda usahanya itu bukan usaha, ia itu selalu berada di dalam ketenangan. Bukan senang saat ada hasilnya, susah saat nampak tidak ada hasilnya. Karena semua kebaikan ada hasilnya, hanya waktu yang akan menjawabnya. Setelah terlatih beberapa tahun, tentunya dah mulai jadi kebiasaan, sambungnya itu mudah, menyambungnya itu mudah dengan Allah, memposisikannya di hatinya itu juga sudah mudah dengan Allah. Apa yang akan terjadi? Maka engkau akan berhasil, keindahan ada di tempat kekasih. Walaupun pekerjaannya itu dipandang rendah, minta maaf, tapi dia rasa indah. Saya ada sebuah cerita, seorang guru besar, dan saya sedikit-sedikit menirunya, semoga yang mampu dan nikmat. Punya murid ribuan. Muridnya itu bukan ratusan yang mondok. Kalau di Nurul Huda ini masih ratusan. Seorang guru besar itu ketika tengah malam, yang namanya guru besar kan ada guru pembantu.
guru pembantu itu punya baju yang direndam karena bukan pakai mesin cuci. Mencucinya tidak pakai mesin cuci. Jadi pembantu Ustadz yang membantu beliau itu punya baju direndam, baju kotor yang direndam. Itu tengah malam, Ustadznya itu tadi sudah tidur. Ya. Ustadz pembantu itu sudah tidur, guru pembantu sudah tidur, guru besar, kiai besar itu tadi mencucikan. Jadi esoknya itu sudah tersidai. Heran, Ustadznya itu heran, guru pembantu. Malam tadi itu masih berupa baju kotor, ini sudah berupa baju bersih, sudah pula disidai. Puan-puan, pertama dan beberapa kali tidak diketahui. Tidak diketahui. Dia kira muridku, anak muridku mungkin yang cucikan. Ternyata pada tahun-tahun berikutnya itu dia tidak sadar. Bangun tengah malam mau ke bilik air, dia nampak kiai besar itu tadi sedang mencucikan itu. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiai besar itu tadi bukan hanya mencuci bajunya guru tanpa diketahui oleh guru pembantu, tapi juga bersihkan tandas. Bersihkan tandas. Dan itu beliau merasakan bahwa ada keindahan tersendiri. Dan pada saat seperti itu terbuka. Karena terbukanya juga kehendak Allah. Tidak ada satupun dari anak murid melainkan timbul rasa hormat tanpa disuruh. Haibahnya itu akan muncul. Kewibawaannya akan muncul. Karena kewibawaannya bukan sekedar cuci tandas. Kewibawaannya adalah karena ikhlas. Muslimin dan muslimah, para jemaah sekalian. Itu kiai besar. Sekarang kepada kita lah yang bukan kiai besar. Tapi insya Allah puan-puan punya peluang jiwa besar. Tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji, puan-puan sudah pernah melalui. Apalagi era dan zaman dulu. Yang mencuci tanpa menggunakan mesin cuci, puan-puan punya anak. Ini zaman dulu ya. Yang sekarang umur 60-70 mungkin merasakan. Kemudian anak berak, anak kencing tak pakai pampers, sehingga harus dicuci bajunya, harus dibersihkan kotorannya. Itu puan bukan karena ingin dipuji oleh anak yang puan bersihkan. Sebenarnya itu sudah mulai ada pelatihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jaga pelatihan yang telah dilatih oleh Allah Ta'ala, kemudian kita aplikasikan dalam melakukan apa-apa saja. Itu keindahan kita adalah Allah memperhatikan kita, bukan orang memperhatikan kita. Maka ya ini jadi cerita, tapi ceritanya semoga tidak mengurangkan ikhlasnya kita atau saya. Saya menyapu ma'had, ya saya biasakan. Membiasakan untuk mulut tidak sering menyuruh. Tapi dengan berkahnya itu, pondok selalu bersih, walaupun ada 1-2 sampah. Karena saat ada sampah, saya berusaha untuk tidak meniru anak untuk mengambil. Kalau saya mampu, saya lakukan. Tujuan tentu ya memberikan contoh, tapi bukan karena bangga. Ya, memberikan contoh sebab anak-anak cara berpikirnya belum seperti orang tua, ya, belum seperti orang dewasa. Jadi dengan mencontohi perbuatan, semoga dapat ditiru ataupun dapat dicontohi. Karena saat belajar berbuku ataupun belajar di kelas itu teori, kemudian juga praktek. Maka para jemaah sekalian,
mondok atau berada di pesantren itu beda, sangat berbeda dengan sekolah formal. Kalau sekolah formal itu selepas jam sekolah, waktunya pulang ya pulang. Tapi kalau di pesantren saling pandang memandang, saling perhatikan, murid perhatikan guru, guru perhatikan muridnya. Maka sampai ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini peribahasa bahasa Indonesia asalnya. Artinya, guru mesti harus dapat dijadikan teladan. Karena apa yang dilakukan oleh guru, Masya Allah, itu akan dicontoh oleh muridnya. Oke, itu guru. Sekarang semuanya, orang tua. Kita ini orang tua. Ya, apa yang dilakukan oleh orang tua, maka anak akan menirunya. Jadi jangan pandang ke orang lain, jangan pandang saya saja, tapi juga pandang kepada diri sendiri. Maka insya Allah posisi kita sebagai orang tua, ya, sebagai teladan dari anak-anak kita, kalau yang kita lakukan itu adalah karena Allah, masak puan-puan juga karena Allah, bangunkan anak untuk bangun sholat subuh juga karena Allah, ya. Kemudian puan-puan suruh anak belajar juga karena Allah, atau diajar sendiri juga karena Allah, itu akan ada keindahan. Karena dekatnya kita kepada anak itu lebih dekat kita dengan Allah. Sebab yang kita lakukan dengan anak itu perintah Allah. Yang kita lakukan dengan istri atau suami itu perintah Allah. Yang kita lakukan di tempat kerja itu perintah Allah. Berarti yang lebih dekat adalah Allah. Kiranya ini untuk pagi ini, muslimin dan muslimah, ya, terlebih dahulu semoga manfaat untuk saya, manfaat pula untuk muslimin dan muslimah, dan yang akan datang. Semoga semua panjang umur. Tentunya yang akan datang ini sudah berada di tahun baru, ya, di 2022, ya. Dan insya Allah semoga ya tidak ada ikatan di tempat kerja, dapat bersama dalam halaqah tilawah Al-Quran. Dan insya Allah seperti hari biasa, Isnin kita halaqah tilawah Al-Quran, Selasa juga halaqah tilawah Al-Quran, Rabu pengajian Ifatil, Kamis halaqah tilawah Al-Quran, Jumat juga hatiku, dan seterusnya. Punya azam di tahun yang akan datang dalam hitungan Masehi, ya, apa yang kita lakukan di tahun 2021 dapat diteruskan di 2022, bahkan dapat ditingkatkan, walaupun bukan secara fisik tetapi juga adalah ditingkatkan dari segi hati dan kerohaniannya. Cukup ini kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa syan barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.